Ude Santia. Ude Santia merupakan salah satu usaha dagang yang bergerak dalam bidang penyediaan bahan bangunan seperti pasir, batako, semen, dan lain sebagainya. Usaha ini merupakan usaha yang berdiri sendiri di tengah masyarakat dan beralamat di Jalan Pulau Menjangan, Banjarkawan, Desa Petandakan, Kabupaten Buleleng. Pada saat ini, toko bangunan Ude Santia sudah cukup banyak dikenali oleh masyarakat luas, terutama bagi yang ingin membuat ataupun merehab rumah mereka. Menurut Bapak Wayan Santia, selaku pemilik Ude Santia, menuturkan bahwa usaha ini berjalan begitu saja tanpa adanya promosi yang dilakukan olehnya. Nah, dalam hal ini, kelompok kami dapat mengambil kesimpulan mungkin usaha ini dapat dikenal oleh masyarakat luas dikarenakan oleh pihak keluarga atau teman pemilik yang merekomendasikan toko ini kepada masyarakat. Selain itu, mungkin karena sudah diketahui oleh beberapa orang dan penilaian mereka cukup bagus, sehingga citra toko itu pun meningkat. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Ude Santia ini, simak terus ya video dari kami. Perkenalkan, nama saya Putu Rara Indiani dengan NIM 19011068. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh pandemi COVID-19 terhadap penjualan di toko bangunan Ude Santia. Pada periode 1 tahun belakangan ini, belum ada tanda-tanda bahwa pandemi COVID-19 akan berakhir. Hal ini tentu saja membuat kecemasan para investor meningkat dan berusaha mencari cara bagaimana mengantisipasi dampak pandemi COVID di dalam bisnis konstruksi ini. Lebih jauh lagi, faktanya bahwa COVID-19 sudah memicu resesi global pada tahun 2020. Pada kondisi resesi, aktivitas pasar akan berubah dengan proyek-proyek yang dibatalkan atau ditunda sampai pada waktu yang belum dapat ditentukan. Pada hal ini, penyerapan kebutuhan material bisa menurun dan ketersediaan tenaga kerja akan meningkat. Proyek-proyek baru yang muncul selama periode ini bisa memilih penawaran harga dari kontraktor yang kompetitif karena jumlah peluang menjadi sedikit. Dalam setahun belakangan ini, pandemi COVID-19 telah mempengaruhi banyak sektor, tak terkecuali sektor bisnis, begitupun industri UMKM di dalamnya. Namun, ada pula beberapa industri yang justru mengalami dampak sebaliknya, seperti pada industri yang kali ini kita observasi, yaitu Ude Santia. Menurut Bapak Wayan Santia, selaku pemilik Ude Santia, menuturkan bahwa pandemi COVID-19 ini sama sekali tidak berpengaruh pada usahanya karena dilihat dari konsumennya setiap hari terus bertambah, dan mungkin penambahan konsumen ini diakibatkan oleh banyaknya masyarakat yang melakukan pembangunan saat di masa pandemi ini, baik itu pembangunan rumah maupun bangunan lainnya. Selain itu, hal ini juga diakibatkan oleh citra toko itu sendiri yang dipandang cukup baik oleh masyarakat. Pemilik Ude Santia mengatakan bahwa selama pandemi COVID-19 ini, pesanan tidak berkurang sedikit pun. Menurut dia, jika memang ada pesanan yang berkurang 1 atau 2 unit, itu merupakan hal yang wajar. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Nikade Arneswari Laksmi Saluti dengan NIM 19011069. Di sini saya akan membahas tentang kendala yang dialami selama pandemi. Sesuai dengan hasil observasi yang kami lakukan, pemilik Ude Santia mengatakan bahwa kendala yang ia hadapi selama pandemi ini adalah bahan bangunan yang kadang seret dan dari tempat sortir barang, mungkin diakibatkan oleh pembatasan sosial yang dilakukan oleh pemerintah. Sehingga untuk pengiriman bahan dari supplier mengalami keterbatasan maupun keterlambatan. Selain itu,
Kendala yang juga dihadapi oleh pemilik usaha ini adalah terkadang pembeli tidak datang karena barang datang terlambat dari tempat supplier. Hal ini tidak sepenuhnya saya salahkan kepada konsumen, karena perilaku konsumen yang seperti ini juga diakibatkan oleh terlambatnya barang kami, kata pemilik usaha tersebut. Jadi dapat kami simpulkan bahwa kendala yang Bapak Santi hadapi selama pandemi ini tidak terlalu banyak dan masih bisa diatasi. Nama saya Lodita Ayuni, NIM 19011077. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi bagian 3, yaitu mempertahankan kepuasan pelanggan. Ada 5 cara mempertahankan kepuasan pelanggan. Yang pertama, ada berikan perhatian khusus. Hal ini sering dilakukan oleh orang hanyalah tentang penawaran yang diberikan, bagaimana penawaran itu dapat menarik para pelanggan, namun tidak memperhatikan kebutuhan pelanggan, hal apa saja yang diinginkan pelanggan. Berikan perhatian khusus terhadap konsumen, contohnya tanyakan bagaimana keadaan pelanggan ataupun memberikan perhatian khusus sebelum dan sesudah melakukan transaksi. 2. Ciptakan hubungan saling menguntungkan satu sama lain atau simbiosis mutualisme. Anda sebaiknya sebagai produsen tidak hanya mementingkan keuntungan Anda sendiri, karena pelanggan sekarang sudah semakin cerdas dalam memilih produk yang akan mereka beli. Ada baiknya Anda menjalin hubungan dengan baik dengan pelanggan Anda dengan memberikan keuntungan satu sama lain. Yang ketiga, lakukan follow up pasca penjualan. Catat kembali siapa saja konsumen yang datang ke tempat Anda dan follow up konsumen tersebut, bukan hanya mencari pelanggan yang baru saja. Dan yang keempat, tawarkan program menarik untuk menjaga loyalitas konsumen seperti pusat perbelanjaan yang menawarkan program menarik seperti kartu keanggotaan atau yang lainnya. Anda juga bisa menawarkan program kartu keanggotaan atau member pada pelanggan Anda. Berikan penawaran seperti diskon dan bonus tertentu jika konsumen memiliki kartu keanggotaan atau member tersebut. Dan yang kelima, ada berikan keuntungan kepada pelanggan setia. Bukan hanya melakukan penawaran saja, ada kalanya Anda melakukan program lainnya yang dapat menguntungkan pelanggan Anda maupun Anda sendiri. Contohnya, membuka peluang reseller terhadap pelanggan setia Anda. Dengan cara tersebut, pelanggan Anda mendapatkan keuntungan dan Anda juga dapat mendapat pelanggan baru dari bisnis reseller tersebut. Perkenalkan, nama saya Hana, absen 57. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai cara agar penjualan tetap sama seperti sebelum pandemi. Seperti yang dikatakan sebelumnya oleh Bapak Santia, pandemi COVID-19 tidak berpengaruh pada usahanya. Akan tetapi, dia tetap menerapkan berbagai strategi penjualan agar penjualan yang dia lakukan tetap sama halnya seperti sebelum pandemi. Strategi yang diterapkan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, hormati dan memperkuat hubungan dengan pelanggan. Penting untuk menghormati hubungan dan dukungan Anda kepada pelanggan di waktu seperti sekarang. Minggu-minggu ini, email ataupun notifikasi smartphone pelanggan akan dibanjiri dengan pembaruan dari virus corona, baik dari perusahaan tempat mereka bekerja ataupun online shop kesayangan mereka. Untuk itu, jangan mengeksploitasi krisis menjadi sebuah kesempatan yang dilebih-lebihkan. Pakai bahasa yang lebih sopan dan coba lebih dekati apa yang mereka rasakan. Intinya, dalam penerapan strategi penjualan di masa pandemi, tetap perkuat hubungan Anda dengan menanyakan kabar mereka. Tapi jangan terlalu berlebihan, karena bisnis tetap ingin menghormati pelanggan. Dan cara yang kedua yaitu jangan panik dan jangan berhenti menjual. Hindari kepanikan atas pandemi virus corona ini, dan berhentilah berasumsi bahwa bisnis Anda akan segera bangkrut karena adanya penurunan penjualan. Banyak bisnis diambang kepanikan karena adanya isu-isu virus corona di luar sana. Anda harus menjual produk UKM atau melakukan penjualan solusi yaitu jasa, serta mencari calon pelanggan dengan berbagai cara
yang dapat menarik hati pelanggan untuk tetap membeli produk UKM Anda. Kehidupan mungkin saja tidak sepenuhnya normal kembali. Jadi, cari cara agar dapat beradaptasi dan tetap berbisnis. Sekian materi yang saya sampaikan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Nama saya Ayu. Di sini saya akan membahas materi tentang pengaruh pilihan konsumen terhadap kualitas pelayanan toko. Di era globalisasi ini, banyak masyarakat memilih untuk menjalankan usaha atau bisnis. Salah satunya seperti membuka usaha toko bangunan, di mana toko bangunan pada umumnya menyediakan bahan-bahan material bangunan seperti UD Santia yang berlokasi di Banjar Kawanan, Desa Petanakan. Seiring dengan perkembangan teknologi saat ini, toko bangunan juga tentunya dituntut untuk terus berinovasi dalam menikmati dan memuaskan para konsumennya. Jadi apa yang UD Santia lakukan adalah untuk menarik konsumen untuk membeli peralatan material dan berusaha untuk memberi pelayanan dengan kualitas yang baik dan berusaha menjalin hubungan yang baik dengan konsumen sehingga hubungan dengan konsumen lebih erat dan menarik perhatian konsumen untuk menjadi pelanggan tetap. Penilaian konsumen dapat dilihat melalui penyampaian kesan pesannya terhadap UD Santia kepada pelanggan lainnya. Jika konsumen merasa puas dan merasa senang, maka penilaian yang diberikan juga baik. Penyampaian pesan kepada pelanggan yang lainnya juga akan berpengaruh pada minat beli masyarakat untuk membeli material di UD Santia.